Prasasti-prasasti dalam aksara Jawa kuno, bukan bahasa Arab, ditemukan pada banyak serangkaian batu nisan bertanggal sampai 1369 Masehi di Jawa Timur, menunjukkan bahwa mereka hampir pasti adalah Jawa pribumi dan Muslim asing. Karena dekorasi rumit dan kedekatan dengan lokasi bekas ibu kota kerajaan Hindu-Buddha Majapahit, Louis Carles Damais, peneliti dan sejarawan, menyimpulkan bahwa makam ini adalah makam orang-orang Jawa pribumi yang sangat terhormat, bahkan mungkin keluarga kerajaan. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa elit kerajaan Majapahit di Jawa telah memeluk Islam pada saat Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha berada di puncak kejayaannya. Rekflash 1991 berpendapat bahwa batu-batu nisan Jawa Timur ini berlokasi dan bertanggal di wilayah non-pesisir Majapahit, meragukan pandangan lama bahwa Islam di Jawa berasal dari pantai dan mewakili oposisi politik dan agama untuk kerajaan Majapahit. Sebagai sebuah kerajaan dengan kontak politik dan perdagangan yang luas, Majapahit hampir pasti telah melakukan kontak dengan para pedagang Muslim. Namun, kemungkinan adanya abdi dalam keraton yang berpengalaman untuk tertarik pada agama kasta pedagang masih sebatas dugaan. Sebaiknya guru sufi Islam yang dipengaruhi mistisisme dan mungkin mengklaim mempunyai kekuatan gaib lebih mungkin untuk diduga sebagai agen konversi agama para elit istana Jawa yang sudah lama akrab dengan aspek mistisme Hindu dan Buddha. Pada awal abad ke-16, Jawa Tengah dan Jawa Timur, daerah di mana suku Jawa hidup, masih dikuasai oleh Raja Hindu-Buddha yang tinggal di pedalaman Jawa Timur di Daha sekarang Kediri. Namun, daerah pesisir seperti Surabaya telah terislamisasi dan sering berperang dengan daerah pedalaman, kecuali Tuban, yang tetap setia kepada Raja Hindu-Buddha. Beberapa wilayah di pesisir tersebut adalah wilayah penguasa Jawa yang telah berkonversi ke Islam, atau wilayah Tionghoa Muslim, India, Arab, dan Melayu yang menetap dan mendirikan negara perdagangan mereka di pantai. Menurut Birles, para pemukim asing dan keturunan mereka tersebut begitu mengagumi budaya Hindu-Buddha Jawa sehingga mereka meniru gaya tersebut, dan dengan demikian mereka menjadi Jawa. Perang antara Muslim pantai dan Hindu-Buddha pedalaman ini juga terus berlanjut lama setelah jatuhnya Majapahit oleh Kesultanan Demak. Bahkan permusuhan ini juga terus berlanjut lama setelah kedua wilayah tersebut mengadopsi Islam. Kapan orang-orang di pantai utara Jawa memeluk Islam tidaklah jelas. Muslim Tionghoa Mahuan, utusan Kaisar Yongle, mengunjungi pantai Jawa pada 1416 dan melaporkan dalam bukunya bahwa hanya ada 3 jenis orang di Jawa: Muslim dari wilayah Barat Nusantara, Tionghoa beberapa adalah Muslim, dan Jawa yang bukan Muslim. Karena batu-batu nisan Jawa Timur adalah dari Muslim Jawa 50 tahun sebelumnya, laporan Mahuan menunjukkan bahwa Islam
memang telah diadopsi oleh sebagian abdi dalam istana Jawa sebelum orang Jawa pesisir. Sebuah nisan muslim bertanggal 822 Hijriah 1419 Masehi ditemukan di Gresik, pelabuhan di Jawa Timur, dan menandai makam Maulana Malik Ibrahim. Namun bagaimanapun, dia adalah orang asing non-Jawa. Dan batu nisan tidak memberikan bukti konversi pesisir Jawa. Namun, Malik Ibrahim menurut tradisi Jawa adalah salah satu dari 9 utusan Islam di Jawa, disebut Wali Songo. Meskipun tidak ada bukti tertulis ditemukan tentang tradisi ini. Pada abad ke-15-an, kerajaan Majapahit yang kuat di Jawa berada di penurunan setelah dikalahkan dalam beberapa pertempuran kerajaan Hindu. Terakhir di Jawa jatuh di bawah meningkatnya kekuatan Kesultanan Demak pada tahun 1520. Di wilayah Jawa Barat dan Banten, suku Sunda dan Jawa Barat bukanlah muslim dari zamannya dan memang memusuhi Islam. Sebuah penaklukan oleh muslim di daerah ini terjadi pada abad 16 dalam studinya tentang Kesultanan Banten, Martin van Boynissen berfokus pada hubungan antara mistik dan keluarga kerajaan, mengkontraskan bahwa proses Islamisasi dengan yang berlaku di tempat lain di Pulau Jawa. Dalam kasus Banten, sumber-sumber pribumi mengasosiasikan tarekat tidak dengan perdagangan dan pedagang, tetapi dengan raja, kekuatan magis, dan legitimasi politik, yang menyajikan bukti bahwa Sunan Gunung Jati diinisiasi ke dalam aliran Kubra, Satan, dan Naksabandia dari Sufisme. Daerah lain, tidak ada bukti dari penerapan Islam oleh orang Nusantara sebelum abad ke-16 di luar Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku, dan Kesultanan Brunei dan Semenanjung Melayu. Legenda Nusantara dan Melayu. Meskipun kerangka waktu bagi masuknya Islam di wilayah Indonesia dapat ditentukan secara luas, sumber-sumber utama sejarah tidak bisa menjawab banyak pertanyaan yang spesifik, sehingga kontroversi terus mengelilingi topik ini. Sumber-sumber seperti tidak menjelaskan mengapa konversi signifikan orang pribumi Nusantara menjadi Islam tidak dimulai hingga beberapa abad, bahkan setelah para muslim asing mengunjungi dan tinggal di Nusantara. Sumber-sumber ini juga tidak cukup menjelaskan asal-usul dan perkembangan aliran istimewa Islam di Nusantara, atau bagaimana Islam menjadi agama yang dominan di Nusantara. Untuk mengisi kekosongan celah sejarah ini, banyak peneliti mencari referensi di legenda-legenda Melayu dan Nusantara tentang konversi pribumi Nusantara ke Islam. Rick Flesch berpendapat bahwa meskipun legenda-legenda ini bukanlah catatan historis yang dapat diandalkan tentang peristiwa yang sebenarnya, legenda-legenda ini berharga dalam memberi titik terang mengenai beberapa peristiwa melalui wawasan mereka yang tersebar di masyarakat, ke dalam sifat pembelajaran dan kekuatan magis, latar belakang asing dan hubungan perdagangan para guru Islam awal, dan proses konversi yang bergerak dari atas golongan elit keraton ke bawah. Legenda ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana generasi muda Islam Indonesia melihat proses Islamisasi ini. Sumber-sumber ini termasuk Hikayat Raja-Raja Pasai, sebuah teks bahasa Melayu kuno yang menceritakan bagaimana Islam datang ke negeri Samudra Kesultanan Samudra Pasai, sekarang di Aceh, di mana kerajaan Islam di Nusantara yang pertama didirikan. Sejarah Melayu, teks bahasa Melayu kuno yang seperti juga Hikayat Raja-Raja Pasai
menceritakan hikayat konferensi Samudra, tetapi juga bercerita tentang konferensi Raja Malaka Paramiswara. Babat Tanah Jawa, nama generik yang digunakan untuk sejumlah besar manuskrip di mana konferensi di bahasa Jawa yang pertama diatributkan pada Wali Songo 9 orang suci. Sejarah Banten, sebuah teks Jawa yang berisi cerita konversi. Dari teks-teks yang disebut di sini, teks-teks Melayu menggambarkan proses konversi Islam sebagai ritual. Proses konversi ke Islam sebagai ritual pelepas yang signifikan, ditandai dengan tanda-tanda formal dan nyata dari ritual konversi, seperti sunat pengakuan Islam dan mengadopsi nama Arab di sisi lain. Ketika peristiwa-peristiwa magis masih memainkan peran penting dalam kesaksian Jawa tentang Islamisasi. Peristiwa magis dalam konversi di Islam menurut kesaksian teks-teks Melayu tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan proses konversi Jawa Islam lebih merupakan menyerap Islam ketimbang berpindah. Hal ini konsisten dengan elemen sinkretisme agama yang secara signifikan lebih besar dalam Islam kontemporer Jawa dibandingkan terhadap Islam yang relatif lebih ortodok di Sumatera dan Semenanjung Malaya, sekarang Malaysia. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai penyebaran Islam pertama kali di Nusantara. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.